Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid, guys. Salam inspirasi untuk budidaya walid. Oke, kita sedang merakit besi ya. Ini prosesnya, teman-teman. Kita terlebih dahulu merakit untuk bagian-bagian rangkaian besinya. Setelah dibengkokin itu dirakit, teman-teman ya. Kemudian prosesnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kan tahap ini, guys ya. Udah ngerangkai ini. Sudah ngerangkai apa? Sudah ngerangkai tapak. Kemudian ini struktur di bawah slope. Nah, ini dipasang dulu, teman-teman. Ini saya sih untuk pekerjaan lebih mudah ya. Harus dipasang ininya. Sebenarnya sih merangkai tiang juga bisa, cuman pekerjaan itu berat. Ketika ngehaknya itu berat. Jadi seperti ini, pasang ininya satu-satu. Jadi ininya ini kan 50 cm tingginya. 50 cm ini di bawah slope ya. Nah, kemudian setelah itu terpasang, nah pasang besi tiang. Nah, pasang besi tiangnya itu bengkokannya haknya udah pas ya. Jadi jangan lagi di setel. Nah, itu udah ngeklok di sini. Ngeklok di sudut. Kan 4 tiang. Jadi ngekloknya di masing-masing sudut, teman-teman. Begitu juga di bagian sini, bagian cincin. Kenapa cincinnya kita pasang? Biar lebih mudah. Nah, seperti ini cincinnya. Nah, setelah ini nanti baru dihak bagian ininya, bagian tiangnya. Memang agak berat sih, tapi pekerjaan kalau menurut saya sih lebih simpel ya, nggak terlalu sulit ketimbang kita harus merangkai dulu tiangnya baru kemudian kita masukkan. Itu susah, teman-teman. Mencari ukuran yang pas itu agak susah seperti itu. Kecuali kalau misalkan yang di bawah slope itu sejajar dari atas, cincinnya itu bisa. Ini kan cincin yang di bawah slope itu lebih besar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bangunan hanya 3 lantai itu lurus aja nggak apa-apa, nggak usah pakai hak ataupun yang di bawah slope itu lebih besar, nggak masalah. Oke ya, seperti itu. Kemudian proses selanjutnya. Nah, ini di sini detailnya, guys ya. Ini 4x12 4 lantai. Nah, usahakan teman-teman ketika misalkan pembuatan struktur ataupun tapak itu ketika misalkan 4 lantai, berarti dia harus menopang tapak ini harus menopang 4 lantai bangunan. Nah, jadi pastinya itu harus minimal 1 meter 1 kali 1 presisi, teman-teman ya. 1 dikali 1 kali 1. Nah, oke. Nah, kemudian biasanya kan kalau untuk struktur itu biasanya ada yang model sambung ya. Jadi dari tapak ini disambung, teman-teman. Tetapi kalau untuk struktur itu memang kurang efisien ya, ataupun itu lebih boros untuk pembesian. Tetapi itu tidak salah karena memang itu sistemnya stack, teman-teman. Nah, jadi untuk antisipasi hal-hal seperti itu ketika besi tidak disambung, ini kan tapak ini saya menggunakan besi 10 ya. Besi 10. Nah, dari sini ke sana itu 1 meter, teman-teman. 1 meter, kemudian dari sini ke bawah itu juga 1 meter. Jadi presisi 1 kali 1. Kemudian tingginya ini 25 cm ya, dari sini ke sini itu 25 cm. Nah, kemudian struktur dari tapak ke selup. Nah, ini kita sistem ini ya. Sistem, teman-teman, ataupun ini sistemnya pembengkokan besi ya, ataupun pengecilan dari struktur bawah ke struktur atas. Jadi posisi slope nanti di sini ya, posisi slope-nya itu di sini. Jadi untuk menopang beban dari atas, kalau misalkan teman-teman ini kan 20 kali 25 ininya tiang ini udah tiang, teman-teman ya. Nah, ini sampai ke sana, ini tingginya 3 meter. Ini tanpa sambung. Nah, ini 3 meter. Nah, kemudian selup di sini. Selupnya di sini. Dimana dari selup ke balok atas. Ke balok atas itu ukurannya 270 ataupun 275. Karena balok kan itu 25 cm, teman-teman. Jadi dia bersih 3 meter sampai ke atas balok. Nah, itu sebagai acuannya, teman-teman ya. Nah, ini kalau ini ukurannya 30 kali 30, teman-teman. Kenapa? Karena ketika misalkan balok ini tiang ini langsung turun ke bawah, itu tidak seimbang dia. Ataupun
strukturnya kecil di bawah. Nah, jadi antisipasinya dari tapak ke slup itu harus memiliki kolom ataupun ini kolom yang besar ya, seperti ini 30-30. Ini menggunakan cincin ulir, teman-teman. Cincin ulir di mana di sini besi yang saya gunakan itu 6. Nah, tetapi nanti mungkin di sini tambahin ekstra lagi ya. Ekstra lagi di sini, di antara ini sebelah sana juga. Itu hanya sampai ke slup. Berarti besi di bawah slup itu yang naik itu ataupun strukturnya itu ada 6, 7, 8, sedangkan dari slup ke atas itu 6. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini besi 12 KSTY ataupun ini RPS. Hampir sama sih. Ini besi 12 RPS, kemudian ini juga besi 10 RPS, kemudian ini besi 12 RPS. Jadi dia tidak full besi 12. Jadi ada selingan besi 10, 22 biji, teman-teman. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Usahakan kalau pembengkokan besi itu usahakan semuanya di hak ya. Ini hak namanya, teman-teman ya. Nah, ini di hak. Nah, kemudian seandainya misalkan teman-teman mau sambung ya, berarti ini tingginya sampai ke slup harus dari slup stek besi itu harus 40 cm minimal. Nah, itu berapa banyak besi teman-teman yang bisa dihemat ketika ini sistemnya langsung ya. Seperti ini full. Nah, kemudian jaraknya ini hanya 15 cm teman-teman. Ini dengan ini 15 cm. Seperti itu. Nah, itu ya yang mau buat gedung walet. Seperti inilah strukturnya, dimana di atas bagian bawahnya ini ada X-nya teman-teman. Ini untuk supaya lebih kokoh ya. Lebih kokoh untuk ketika ada pergerakan. Seperti itu. Nah, oke ya, strukturnya seperti itu. Ini pekerja kita. Ini masih ada bujang. Ada bujangan ini guys. Nah, oke. Nah, ini cincin ulirnya seperti ini. Ini nanti batasnya dari slup itu ini ya. Dari slup itu 275 teman-teman. Dari 75 seperti ini. Oke ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tingginya cukup 275 aja teman-teman. 275 itu di atasnya nanti kan kalau sistem ini kan slup ataupun balok yang di atas itu dirakit jadi. Tapi kalau slup di bawah itu nanti dipasang di sini teman-teman. Dirakit di posisi side. Nggak bisa dipasang jadi, itu nggak bisa. Nah, oke ya, seperti itu ya. Coba nanti kita coba pasang ya. Kita tunggu ini selesai teman-teman. Saya akan menurunkan 1 buah karena takutnya nanti kalau sudah dibuat semua baru diturunkan itu ada kesalahan. Itu yang ditakutkan ya. Oke guys, thank you. Tunggu selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, ini kita angkat ya. Kita akan masukkan ke dalam titik pondasi. Dimana ini alhamdulillah udah selesai. Nah, boleh dilihat teman-teman, ini rapat sekali besinya ya, rapat sekali cincinnya. Kalau saya sih memang kata orang kenapa kecil ininya cincinnya, padahal perbandingannya teman-teman ya. Seandainya teman-teman membuat besar tetapi besinya jarang, itu malah terlalu boros saya rasa. Kenapa? Karena memang terlalu boros dengan material adukan ya. Tapi kalau misalkan besinya rapat, itu cukup dagingnya itu di 2,5 cm di kiri kanan itu udah cukup. Nah, banyakkan teman-teman pembesian dibuat besar dan akhirnya besi cincinnya itu keluar dari coran, timbul semua. Nah, itu yang tidak bisa kita tolerir untuk di dunia teknik ya. Kenapa? Karena kekuatannya itu bisa dibilang itu nggak ada. Jadi memang dia harus benar-benar posisinya pembesian ini di dalam coran. Jadi masing-masing di bagian sisi kiri kanan itu ada space ataupun ada daging coran di 2,5 cm minimal teman-teman ya. Nah, oke, ini kita sudah turunkan di titik side ya. Nah, berarti nanti pengocorannya harus menggunakan mal teman-teman. Nggak harus menggunakan mal karena terlalu boros ini kalau misalkan mau langsung cor. Nah, karena ini runtuh semua ya. Nah, jadi ini titik asnya. Titik asnya ini berada di posisi pinggiran pondasi ya, pinggiran tiang. Kita kan 4 meter bersih ya di
di pinggir, 4 meter bersih di pinggir dan 4 meter bersih untuk 12 meter bersih itu di bagian pinggirnya. Nah ini kokoh sekali teman-teman ya, tanpa dikasih tonggak aja tadi berdiri, cuman kita ngerinya kalau pas lewat itu jatuh. Nah ini dengan 6 besi di bagian bawah itu dihak ya, diperkecil untuk sambungan tiangnya. Seperti ini 2,75 cm. Nah oke guys, seperti itu nih, ketika belum diturunkan seperti inilah bentukannya ya. Bentukannya seperti ini ya, oke lah seperti itu ya teman-teman ya. Oke guys, terima kasih telah menonton di video-video kita. Mudah-mudahan semua subscriber Al-Amin Walid Jambi tetap sukses secara berjamaah, dan juga mudah-mudahan kita tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang telah setia menunggu video-video terbaru dari Al-Amin Walid. Insyaallah kita tetap upload, kecuali mungkin memang saya ada halangan ataupun ada kendala mungkin tidak mengupload ya teman-teman ya. Jadi ini itunya behelnya itu di tiga lapis ya, 3 lapis untuk behel, untuk ini benrat maksudnya teman-teman, 3 lapis supaya dia memang benar-benar kokohnya luar biasa. Nah jangan sampai kendor ya, untuk pengikatannya usahakan semuanya itu